Malam ke-31. Ketika malam ke-31 tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. "Dengarlah, wahai Raja yang mulia," Syahrazad berkata, "bahwa Kadi itu bertanya kepada para pelayanku, apa yang dilakukan oleh tuanmu sehingga aku harus membunuhnya? Rumahku ini terbuka untuk siapapun," tambah sang Kadi. Namun, si tukang cukur menyela, "Kau memukulnya tadi dengan cambuk. Aku mendengar dia berteriak. Apa alasannya hingga aku harus membunuhnya?" Ulang Kadi, masih tampak bingung. "Siapa yang membawanya ke rumahku? Dari mana dia datang? Kemana dia pergi?" "Jangan berpura-pura bodoh, orang tua licik," bentak si tukang cukur. "Aku tahu segalanya. Putrimu mencintainya, dan dia mencintai putrimu. Ketika kau tahu bahwa dia masuk ke rumahmu, kau memerintahkan para pelayanmu untuk memukulinya. Aku akan meminta Khalifah untuk memutuskan siapa yang benar, kecuali kau menunjukkan tuan kami agar keluarganya bisa membawanya pergi. Kalau tidak, aku akan masuk sendiri, menyeretnya keluar, dan membuatmu malu di depan semua orang." Sang Kadi merasa terpojok dan malu di depan kerumunan. Akhirnya berkata, "Jika kau berkata benar, masuklah dan bawalah dia keluar sendiri." Dengan penuh percaya diri, si tukang cukur masuk. Ketika aku melihat ini, aku panik mencari cara untuk melarikan diri, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, aku melihat sebuah peti besar di sudut ruangan, dan tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalamnya, menutup-tutupnya rapat-rapat, dan menahan napas. Si tukang cukur masuk ke aula, menoleh ke kanan dan kiri, lalu mendekati peti tempat aku bersembunyi. Dia mengangkat peti itu ke atas kepalanya. Aku hampir kehilangan akal. Dia berjalan tergesa-gesa membawaku. Dalam keputusasaan, aku membuka tutup peti itu dan melompat keluar. Sialnya, aku jatuh dan patah kaki. Pintu rumah Kadi itu terbuka, dan aku melihat kerumunan besar di luar. Dalam lengan bajuku, aku membawa sekantong emas yang telah aku persiapkan untuk keadaan darurat seperti ini. Maka, aku mulai melemparkan koin emas itu ke kerumunan. Mereka segera berhamburan memunguti koin-koin itu, dan aku berhasil melarikan diri ke lorong-lorong Baghdad, berbelok ke kanan dan kiri. Namun, kemanapun aku pergi, si tukang cukur tetap mengejarku, terus berkata, "Mereka mencoba merampas tuanku dariku. Syukur pada Tuhan, aku berhasil menyelamatkannya." Aku benar-benar marah. "Apa kau belum puas dengan semua yang kau lakukan?" sergahku. "Kenapa kau masih mengejarku dan berbicara seperti ini di pasar?" Aku berlari ke sebuah toko tenun di tengah pasar dan memohon perlindungan. Pemilik toko membantuku menjaga si tukang cukur menjauh. Sementara aku duduk di ruang belakang, memikirkan nasibku. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tak akan pernah bisa lepas dari orang terkutuk ini. Dia akan terus mengikutiku siang dan malam, hingga aku kehilangan hidupku karena kehadirannya. Jadi, di tempat itu juga, aku memanggil para juru tulis dan membuat surat wasiat, membagi kekayaanku kepada keluargaku, menunjuk seorang wali untuk mengurus rumah tangga dan menjual semua propertiku. Kemudian aku meninggalkan Baghdad, bertekad untuk menjauh sejauh mungkin dari si tukang cukur terkutuk itu. Aku menetap di kota ini untuk beberapa saat. Lalu, kalian mengundangku untuk makan malam, dan saat aku datang, hanya untuk menemukan si tukang cukur duduk bersama kalian di meja. Bagaimana mungkin aku bisa tetap di sini dengan senang hati, sementara dia, penyebab semua penderitaanku, ada di sini? Ketika pemuda itu selesai bercerita, kami bertanya pada tukang cukur, apakah semua yang dia katakan itu benar? Si tukang cukur menjawab, "Apa yang aku lakukan adalah demi kebijaksanaan, kepedulian, dan rasa kesatria. Jika bukan karena aku, dia sudah mati sekarang. Hanya karena aku, dia bisa selamat. Lagi pula, apa artinya patah kaki dibandingkan kehilangan nyawa? Jika aku adalah pria yang suka banyak bicara, aku tak akan mampu menyelamatkannya. Kini, izinkan aku menceritakan kisahku sendiri, agar kalian tahu bahwa aku, berbeda dari 6 saudaraku, aku ini adalah pria bijak yang hemat bicara." Lalu, si tukang cukur mulai menceritakan kisahnya.
Aku hidup di Baghdad pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Al-Mustansyir Billah. Ia mencintai fakir miskin, serta dekat dengan ulama dan orang-orang saleh. Suatu hari raya, sang khalifah murka pada 10 orang yang dituduh sebagai pencuri dan perampok jalanan. Ia memerintahkan wali kota Baghdad untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke hadapannya. Wali kota segera menangkap para penjahat itu dan mengirim mereka dengan sebuah perahu melintasi sungai. Kebetulan, aku melihat kejadian itu dan berpikir, orang-orang ini pasti sedang bersiap untuk pesta. Sepertinya mereka akan menghabiskan hari dengan makan dan minum di atas perahu. Akan menyenangkan jika aku bergabung dengan mereka. Karena rasa kesetiakawanan dan kecerdikan yang menurutku luar biasa, aku memutuskan untuk ikut naik ke perahu tanpa memikirkan risiko. Ketika perahu mencapai seberang sungai, penjaga datang membawa rantai, mengikat leher para penjahat itu, dan tanpa bertanya apa-apa, mereka mengikatku juga. Semua ini terjadi karena, sebagai pria yang jarang bicara, aku memilih diam dan tidak menjelaskan keberadaanku di sana. Kami pun digiring ke hadapan Amirul Mukminin Al-Mustansyir Billah. Sang khalifah memerintahkan agar 10 penjahat itu dihukum mati. Al-Gojo mulai melaksanakan perintah, memenggal kepala mereka satu persatu, hingga hanya aku yang tersisa. Sang khalifah memandang Al-Gojo dan bertanya, "Mengapa hanya 9 kepala yang dipenggal?" "Demi Allah, saya telah memenggal 10 kepala sesuai perintah Anda," jawab Al-Gojo. Namun, sang khalifah bersikeras menghitung ulang. Ternyata memang ada 10 orang, termasuk aku. Ia menatapku dan bertanya, "Mengapa kau diam saja? Bagaimana bisa seorang pria tua seperti dirimu berada di tengah-tengah para penjahat ini?" Dengan tenang, aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku dikenal sebagai si pendiam. Kecerdasan dan kehormatanku tidak ada tandingannya. Aku adalah seorang tukang cukur. Kemarin pagi, aku melihat 10 orang ini menuju perahu. Kukira mereka hendak berpesta, jadi aku bergabung. Namun, penjaga datang, merantai kami semua, termasuk aku. Karena kehormatanku yang besar, aku memilih untuk tidak berbicara, meskipun aku bukan bagian dari mereka. Bahkan ketika Al-Gojo mulai memenggal kepala, aku tetap diam, menganggap ini sebagai tindakan mulia. Setelah mendengar kisahku, sang khalifah segera menyadari bahwa aku adalah seorang lelaki pendiam dengan rasa kehormatan yang besar. Jauh dari sifat ingin tahu seperti yang diklaim oleh pemuda itu. Bahkan, khalifah tertawa terpingkal-pingkal hingga terjatuh, dan bertanya kepadaku, "Hai orang pendiam, apakah keenam saudaramu secerdas, sehebat, dan setenang dirimu? Jangan samakan mereka denganku, wahai Amirul Mukminin," jawabku. "Mereka tidak seperti aku. Jika dibandingkan, itu adalah penghinaan besar. Karena cerewetnya mereka dan kurangnya kehormatan, masing-masing dari mereka memiliki cacat fisik. Ada yang kehilangan satu mata, ada yang buta total, satu lumpuh sebagian, satu lagi telinganya dipotong, yang lain bibirnya hilang, dan yang terakhir adalah seorang bungkuk. Jangan anggap aku orang yang suka banyak bicara, yang mulia, tetapi izinkan aku menjelaskan bahwa aku jauh lebih terhormat daripada mereka. Setiap cacat yang mereka miliki memiliki cerita masing-masing, yang akan aku ceritakan pada Anda." Dan dengan itu, ia pun mulai bercerita. "Saudara pertamaku adalah seorang penjahit di Baghdad. Dia menyewa sebuah toko kecil dari seorang lelaki kaya yang tinggal di lantai atas. Sementara di ruang bawah tanah ada seorang penggiling gandum. Suatu hari, saat dia sedang menjahit, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di jendela. Kecantikannya seperti bulan purnama. Wanita itu menatap para pejalan kaki, dan ketika saudara saya melihatnya, dia jatuh cinta. Hari itu, dia tidak bekerja sama sekali, hanya menatap wanita itu hingga malam tiba. Keesokan harinya, dia membuka tokonya seperti biasa, tetapi setiap kali menjahit, dia terus melirik ke arah jendela. Wanita itu masih di sana, membuat rasa cintanya semakin dalam. Di hari ketiga, wanita itu menangkap basah dirinya yang terus menatap, dan mereka saling tersenyum. Tak lama kemudian, wanita itu menghilang dari pandangan, tetapi mengirim pelayannya membawa seikat kain sutra merah. Pembantu itu berkata,
Nyonya saya mengirim salam dan meminta Anda membuatkan baju dari kain ini. Tolong jahit dengan indah. Saudara saya setuju dan segera memulai pekerjaannya. Malam itu, baju tersebut selesai dijahit. Keesokan paginya, pembantu itu datang lagi dan berkata, "Nyonya saya bertanya bagaimana Anda tidur semalam, karena ia sendiri tak bisa tidur memikirkan Anda." Lalu, ia menyerahkan kain satin kuning, meminta saudara saya menjahitkan celana panjang dari kain itu. Dengan penuh semangat, saudara saya menyetujui permintaan itu, sambil berkata, "Sampaikan salam saya pada nyonya Anda. Saya siap melayani apapun permintaannya." Hari-hari berlalu, dan wanita itu terus mengirimkan kain serta tugas menjahit. Sementara saudara saya dengan harapan besar terus menyelesaikan setiap pekerjaan dengan sebaik mungkin. Setiap kali bertemu, wanita itu tersenyum padanya, membuatnya merasa bahwa cinta mereka mungkin akan terwujud. Namun, ternyata wanita itu mempermainkan saudara saya. Ia menceritakan semuanya kepada suaminya, dan mereka memutuskan untuk mengolok-oloknya. Suatu hari, saudara saya dipanggil ke rumah mereka. Dengan penuh harapan, ia pergi hanya untuk diberi tumpukan kain baru oleh sang suami, yang memintanya menjahit lebih banyak baju. Ketika pembayaran dijanjikan, wanita itu memberi isyarat agar saudara saya menolak uang itu. Karena tergila-gila padanya, ia pun menuruti isyarat tersebut. Saudara saya menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan, cinta yang tak berbalas, kantong kosong, kelaparan, ketiadaan pakaian layak, dan kerja keras yang tak pernah henti. Ketika semua tugas yang diminta telah selesai, mereka malah mempermainkannya dengan menjodohkannya dengan si pembantu. Saudara saya, yang sudah sangat lelah, menerima pernikahan itu dengan harapan hidupnya akan berubah. Namun, malam pertama pernikahannya berubah menjadi lelucon kejam. Mereka menyuruhnya menghabiskan malam di ruang penggilingan dengan alasan, lebih baik menunggu hingga esok pagi. Saudara saya, yang naif, setuju dan tidur di sana. Tetapi ternyata suami wanita itu memberitahu si penggiling untuk memperlakukannya seperti seekor sapi. Tengah malam, si penggiling datang dan mulai mengomel. Sapi ini malas sekali, tidak mau memutar roda penggilingan, padahal masih banyak gandum yang harus digiling. Ia lalu mengikat tali di leher saudara saya, mengarahkannya untuk memutar roda, sambil mencambuk punggungnya setiap kali saudara saya berhenti. Saudara saya menangis, berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang datang membantunya. Malam itu ia terpaksa terus menggiling hingga hampir pagi. Saat pagi tiba, pemilik rumah itu sekadar mampir, melihat saudara saya yang masih terikat pada roda penggilingan, lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian, pelayan itu datang, berpura-pura kaget dan berkata, "Saya dan Nyonya sangat khawatir tentang Anda." Namun, saudara saya yang terlalu lelah dan terluka parah tak mampu menjawab apapun. Ketika ia kembali ke tempat tinggalnya, datanglah seorang pejabat yang kemarin mengurus pernikahannya. Pejabat itu menyapa dengan senyum lebar. "Semoga panjang umur. Wajah ini pasti penuh kenikmatan setelah malam pertama yang penuh cinta." Dengan marah, saudara saya menjawab, "Semoga Tuhan tidak memberkati pembohong sepertimu. Aku tidak melakukan apapun selain menggiling gandum seperti sapi hingga pagi." Setelah mendengar ceritanya, pejabat itu berkata, "Mungkin bintang keberuntungan kalian tidak cocok. Kalau mau, aku bisa membatalkan pernikahan ini. Tapi hati-hati, mereka mungkin akan mempermainkanmu lagi." Saudara saya kembali ke tokonya, berharap mendapatkan pekerjaan untuk mengisi perutnya. Tetapi pembantu itu datang lagi, memintanya bertemu dengan nyonya rumah. Kali ini saudara saya menolaknya mentah-mentah. "Pergilah, aku tak mau berurusan lagi dengan nyonyamu." Namun, tak lama kemudian, wanita itu muncul di jendela. Dengan air mata berlinang, ia berkata, "Sayangku, mengapa kau menjauhiku? Semua yang terjadi di ruang penggilingan bukan keinginanku. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu." Melihat kecantikannya dan mendengar suaranya yang lembut, saudara saya melupakan semua penderitaannya. Ia memaafkan wanita itu, berbicara dengannya, dan kembali larut dalam pesonanya. Wanita itu lalu mengatur pertemuan rahasia, mengatakan bahwa suaminya akan keluar malam itu,
sehingga mereka bisa menikmati waktu bersama. Namun, ini semua hanyalah tipu muslihat lain. Ketika saudara saya datang pada malam yang dijanjikan, suami wanita itu tiba-tiba muncul dari ruangan lain. "Demi Tuhan," katanya, "aku akan membawamu langsung ke kepala polisi." Meskipun saudara saya memohon ampun, pria itu tetap membawanya. Di kantor polisi, saudara saya dipukuli dengan cambuk, diarak keliling kota di atas unta, sementara orang-orang meneriakinya, "Inilah hukuman bagi orang yang melanggar kehormatan keluarga orang lain." Akhirnya, ia diusir dari kota tanpa tujuan yang jelas. Karena khawatir, saya mengejarnya, menemukannya dalam keadaan putus asa. Saya membawanya kembali ke rumah saya dan merawatnya. Hingga kini, ia masih tinggal bersama saya, mencoba melupakan semua kesengsaraan yang telah ia alami. Khalifah tertawa terbahak-bahak mendengar ceritaku dan berkata, "Hebat sekali, wahai orang pendiam yang jarang bicara." Ia memerintah agar aku diberi hadiah dan diizinkan pergi. Tetapi aku berkata bahwa aku tidak akan menerima apapun darinya sebelum menceritakan kisah saudara-saudaraku yang lain. Aku menambahkan, "Namun jangan salah paham, bukan berarti aku banyak bicara." Aku pun melanjutkan, "Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, saudaraku yang kedua dikenal sebagai si cerewet, dan dialah yang tubuhnya setengah lumpuh. Suatu hari, saat sedang berjalan untuk urusannya, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang memintanya berhenti sejenak. Wanita itu berkata, 'Aku ingin mengusulkan sesuatu kepadamu, dan jika kau suka, kau bisa melakukannya atas petunjuk Allah.' Saudaraku berhenti, dan wanita tua itu melanjutkan, 'Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan menyenangkanmu, tetapi kau tidak boleh banyak bertanya.' Saudaraku menjawab, 'Katakanlah.' Lalu wanita tua itu bertanya, 'Bagaimana menurutmu tentang sebuah rumah yang indah dengan taman yang asri, aliran sungai, buah-buahan, anggur, wajah cantik, dan seseorang untuk memelukmu dari malam hingga pagi? Jika kau mau mengikuti saranku, kau akan mendapat semua itu.' Mendengar ini, saudaraku bertanya, 'Mengapa kau memilihku dari semua orang? Apa yang membuatku istimewa?' Wanita tua itu menjawab, 'Bukankah sudah kukatakan untuk tidak banyak bicara? Diamlah dan ikut aku.' Saudaraku, yang terpikat oleh janji itu, mengikuti wanita tua tersebut. Mereka tiba di sebuah rumah megah yang penuh pelayan. Wanita tua itu membawanya dari lantai bawah hingga ke atas, memperlihatkan keindahan rumah tersebut. Di sana, ia disambut oleh beberapa wanita yang berkata, 'Siapa yang membawamu ke sini?' Wanita tua itu menjawab, 'Jangan ganggu dia. Dia adalah pekerja ahli yang kita butuhkan.' Setelah itu, wanita tua tersebut membawanya ke sebuah ruangan yang dihias indah, seperti istana dalam dongeng. Saat mereka masuk, beberapa wanita bangkit menyambutnya dan memintanya duduk di antara mereka. Tak lama kemudian, terdengar keramaian. Seorang gadis masuk, dikelilingi para pelayan. Wajah gadis itu bersinar seperti bulan purnama. 'Semoga Tuhan memberimu kehormatan. Bagaimana kabarmu?' Tanya gadis itu dengan suara lembut. 'Baik, sangat baik,' jawab saudaraku. Hatinya mulai berdebar. Gadis itu kemudian memerintahkan makanan dihidangkan, dan segera mereka menyantap hidangan lezat bersama. Sambil makan, gadis itu terus tertawa kecil. Meskipun setiap kali saudara saya menatapnya, ia berpaling ke pelayan-pelayannya seolah-olah sedang menertawakan mereka. Gadis itu memperlihatkan perhatian dan bercanda dengannya. Saudara saya, yang hatinya telah dikuasai oleh keinginan, mengira gadis itu jatuh cinta padanya. Setelah makan selesai, anggur dihidangkan, dan 10 pelayan cantik dengan alat musik masuk, menyanyikan lagu-lagu yang menggetarkan hati. Saudara saya, yang sudah terlalu gembira, meminum segelas anggur yang diberikan gadis itu. Lalu, ketika ia berdiri, gadis itu menampar tengkuknya. Saudara saya, kebingungan, keluar dari ruangan itu. Tetapi wanita tua itu mengedipkan mata, memberi isyarat agar ia kembali. Ia pun kembali, duduk tanpa berkata apa-apa. Gadis itu menamparnya lagi, dan kali ini ia memerintahkan para pelayan untuk ikut menamparnya. Sambil menahan sakit,
Saudara saya berkata kepada wanita tua itu, "Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih luar biasa dari ini." Wanita tua itu, sambil tertawa, berkata kepada gadis itu bahwa ini sudah cukup. Namun, tamparan terus berlanjut hingga saudara saya hampir pingsan. Saat ia meminta izin untuk ke kamar kecil, wanita tua itu mengikutinya dan berkata, "Sedikit lagi sabar, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." "Berapa lama lagi aku harus sabar?" tanyanya dengan lemah. "Saat dia mabuk, kau akan mendapatkannya," jawab wanita tua itu. Saudara saya kembali ke ruangan dengan harapan baru. Gadis itu memerintahkan pelayan-pelayannya untuk memercikan air mawar ke wajahnya dan parfum ke badannya. Setelah itu, gadis itu berkata, "Tuhan telah membuatku mencintai kesenangan dan permainan. Siapa yang mematuhi permintaanku, akan mendapat apa yang dia cari." Kemudian ia memanggil salah satu pelayan dan berkata, "Bawa tuanmu, lakukan apa yang perlu, lalu bawa dia kembali." Saudara saya mengikuti pelayan itu dengan percaya diri, berpikir ini adalah langkah menuju keinginannya. Namun, pelayan itu memulai dengan mewarnai alisnya dan mencabut kumisnya. Meskipun terasa sakit, saudara saya bertahan karena kata-kata wanita tua yang terus menyemangatinya. Setelah itu, pelayan tersebut melaporkan hasilnya kepada gadis itu. Tetapi gadis itu berkata, "Masih ada satu hal lagi, cukur janggutnya hingga habis." Saudara saya protes, "Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan?" Wanita tua itu menjawab, "Dia hanya ingin kau terlihat halus, karena dia mencintaimu. Sabar sedikit lagi." Akhirnya, saudara saya menyerah. Setelah wajahnya dicukur hingga licin, ia dibawa kembali ke hadapan gadis itu. Gadis itu, yang awalnya terkejut melihat wajah saudara saya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. "Tuan, kau benar-benar telah memenangkan hatiku dengan kerendahan hatimu," katanya. Ia juga menyuruhnya untuk menari di tengah ruangan dan saudara saya itu tetap menuruti. Gadis itu sambil melempar bantal ke arahnya. Para pelayan pun mulai melemparinya dengan buah-buahan seperti jeruk dan lemon hingga saudara saya jatuh pingsan. Ketika ia sadar, wanita tua itu berkata, "Selamat, kau sudah sangat dekat. Hanya satu langkah lagi." Saat dia mabuk, dia akan melepas semua pakaiannya dan memintamu melepas pakaianmu juga. Kemudian, kalian akan berlari-lari seperti permainan kejar-kejaran hingga dia menyerah dan kau mendapatkannya. Saudara saya, yang pikirannya sudah tidak jernih, mengikuti semua perintah itu. Ia melepas pakaiannya hingga telanjang bulat. Rupanya, malam berakhir dan pagi telah tiba. Maka, Syahrazad menghentikan ceritanya.